Mungkin dulu kita ketika bicara integrasi mungkin ngomongnya kayak Skybridge atau terminal besar, Mhm. terus skywalk panjang transit kemana. Padahal poinnya bukan di situ. Poinnya adalah Halo teman kolaborasi, selamat datang di Senior Plus Jakarta. Senior kali ini bersama aku Delia, kita akan membahas sebuah di kota-kota city branding yang akan memberikan informasi mengenai cerita kota. Nah, hari ini kalau misalnya teman kolaborasi mungkin pernah melihat wayfinding yang ada di beberapa titik stasiun. Nah, wayfinding itu sebenarnya dikerjakan oleh Forum Diskusi Transportasi Jakarta atau FDTJ. Nah, hari ini bersama aku udah ada Kak Adriansyah Yasin yang bakalan memberikan informasi mengenai FDTJ dan peran kolaborasinya dalam membuat wayfinding di Jakarta. Sebelumnya Kak Yasin bisa langsung perkenalkan diri terlebih dahulu. ya, halo semua, perkenalkan aku Adriansyah Yasin Sulaiman, co-founder dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta atau Transport for Jakarta. Jadi Transport for Jakarta atau FDTJ ini adalah basically komunitas pengguna transportasi umum yang ya bisa dibilang concern lah terhadap kemajuan transportasi umum Jakarta. Oke, nah di sini kita bakalan bincang-bincang nih mengenai peran FDTJ dalam membuat wayfinding yang ada di Jakarta. Aku ingin nanya-nanya nih Kak Yasin, mungkin dari FDTJ ini karena apa ya? FDTJ ini kan melakukan kolaborasi nih ya, kolaborasi dengan BUMN sama Pemprov DKI Jakarta untuk membuat layanan transportasi di Jakarta seperti penggunaan MRT, KRL, dan LRT itu bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat gitu ya. Terus abis itu biasanya hal-hal seperti itu datang dari sebuah concern gitu ya, Pasti. atau keresahan dari komunitas itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih keresahan FDTJ sendiri dalam penggunaan transportasi umum di Jakarta? Sebenarnya kalau kita tarik jauh ya ke belakang, FDTJ sendiri sebenarnya berdiri dari tahun 2014-2015. Awalnya memang simply bikin grup Facebook. Jadi sama pengguna transportasi umum nih, orang-orang yang suka naik busway Transjakarta dulu, kita merasa mungkin bisa nih kita buat forum, ya wadah diskusi aja gitu melalui Facebook. Dan mungkin ya setelah berkembang, member kita udah lumayan banyak, sekarang 10 ribuan sebenarnya kalau di Facebook ya. Cuman ya kita diskusi banyak, namun kita menemukan sebuah benang merah nih ketika waktu itu ya lumayan ada perkembangan di transportasi umum kita, ya misalkan rute Transjakarta lagi diperbanyak, lagi waktu itu pembangunan LRT, MRT, terus KRL juga lagi improvement. Kita melihat salah satu hal yang paling lacking di progres yang dilakukan waktu itu adalah informasi nih. Jadi kita tuh dulu ngelihatnya ibarat restoran. Kita punya restoran, tapi tuh restoran tuh nggak punya plang namanya restoran itu apa, nggak punya buku menu waktu itu apa. Jadi ya simply ketika waktu itu TJ mungkin lagi banyak rute yang dibuka baru, tapi ketika nggak ada informasinya ya siapa yang mau naik gitu. Simply karena itu. Nah, dari situ mulai sedikit terbangunlah concern kita bahwa mungkin dari segi FDTJ ini yang kita bisa coba bantu improve adalah segi informasi transportasi umum ini, karena banyak orang di Jakarta tuh yang mungkin nggak naik transportasi umum simply karena nggak tahu ada mungkin TJ depan rumahnya, dia nggak tahu itu kemana, haltenya juga mungkin nggak tahu posisinya di mana. Nah itu kita coba bantu. Awalnya kita apa yang ngomong itu ya Pak, ya bikin sendiri aja, kita ngeprint A3 gitu ya, dilaminating, desain, kita taruh di halte, dan itu startingnya di situ. Jadi lama-lama ternyata ya dilihatlah sama orang-orang dari Transjakarta atau Pemprov, dan kolaborasi terus berjalan sampai sekarang. Oke. Nah, ngomongin soal desain nih tadi yang sempat Kak Yasin singgung. Dalam proses pembuatan desainnya itu tuh ada langkah-langkah tersendiri nggak sih? Mulai dari riset, terus abis itu implementasinya itu seperti apa? Tentu ada ya. Jadi sebenarnya mulai kolaborasi dengan Transjakarta sampai ke Pemprov itu dari 2016. Kita awalnya juga benchmarking lah ya tentunya ya. Kita akan melihat
mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin kayak ke Singapura aja lah. Di Singapura ini mereka transportasi umumnya udah terintegrasi banget, dia mau nyambung dari bus, MRT, LRT semua. Dari segi informasi itu udah nyambung lah. Nah, kita ngeliat ke situ, mulailah kita pelan-pelan tuh nge-replicate itu. Jadi awalnya itu 2019, FDTJ ini challenge nih sama Pemprov DKI untuk buat yang namanya sistem wayfinding di halte bus di Jalan di Sudirman Tamrin waktu itu. Karena waktu itu kayak masih kosong, terus aku usul aja nih, kenapa kita nggak isi aja nih, kita coba buat desainnya, dan sekarang ini bikin petanya nih, salah satu petanya nih. Yang waktu itu akhirnya kita diresmiin juga waktu itu sama Pak Gubernur. Dan dari situ jadilah semacam embrio dari desain wayfinding yang kita punya sekarang. Jadi setelah itu diresmikan 2019, kita juga sempat usul ke Pemprov untuk dibuatkan semacam guideline-nya yang berkekuatan hukum. Selama setahun dari 2020-2021 kita buat desainnya, guideline-nya. Itu juga kolaborasi, nggak cuma FDTJ sendiri, ada dari ITDP juga kita collab bareng dengan mereka, dan akhirnya awal tahun ini 2022 keluar keputusan Gubernur nomor 31 tahun 2022 tentang standarisasi wayfinding itu. Jadi perjalanannya panjang banget lah. Iya. Berarti itu cukup ini ya, maksudnya mulainya tuh dari Sudirman Tamrin dulu, baru abis itu kemudian melebar ke seluruh rute transportasi yang ada di Jakarta gitu ya. Sekarang masih progres ya, PR-nya masih banyak sebenarnya. Tapi setidaknya salah satu milestone yang paling besar yang kita bisa achieve itu kemarin itu dengan ada keputusan Gubernur itu. Jadi senang juga lah. Pasti ya, karena berarti secara nggak langsung ada standarisasi juga ya untuk pembuatan wayfinding dan signage yang ada di Jakarta gitu. Nah untuk teman-teman kolaborasi mungkin yang belum tahu, jadi Jakarta tuh di tahun 2021 kemarin baru aja meraih Sustainable Transport Awards yang diadakan pada tahun 2021. Nah teman-teman mungkin yang belum tahu STA itu apa, STA itu adalah sebuah annual event yang diadakan oleh ITDP dan Sustainable Transport Award Committee yang diberikan untuk kota dengan proyek transportasi berkelanjutan dan inovatif. Nah dari seluruh proses yang dilakukan untuk menciptakan integrasi transportasi di Jakarta, pasti udah jelas ya FDTJ tuh punya pengaruh besar di dalam begitu. Nah, lantas FDTJ sendiri tuh sebenarnya memiliki unsur kesengajaankah untuk menuangkan perannya di situ? Dan bagaimana kemudian FDTJ merespons ketika Jakarta nih akhirnya punya bisa mendapat sebuah award yang lumayan bergengsi gitu. Sebenarnya sih kalau ngomong STA, yang aku tahu ya yang salah satu komponen yang dianggap menjadi deciding factor-nya itu kan adalah integrasi transportasi umumnya. Dan jelas mungkin ya dengan sedikit bantuan dari FDTJ ya kita melalui wayfinding tersebut bisa di-achieve itu yang namanya integrasi. Kenapa demikian? Karena tentunya integrasi transportasi itu tidak bisa terjadi tanpa informasi yang jelas. Mungkin dulu kita ketika bicara integrasi mungkin ngomongnya kayak Skybridge atau terminal besar, terus skywalk panjang transit kemana. Padahal poinnya bukan di situ. Poinnya adalah integrasi itu ketika ya kita bisa berpindah moda dengan mudah aja tanpa berpikir, tanpa harus nanya ke orang, dan itu bisa di-achieve dengan adanya sistem informasi wayfinding tersebut. Jadi mungkin yang terjadi adalah tahun 2020 memang kita sedikit ada kolaborasi dengan Transjakarta waktu itu, karena waktu itu juga ada penataan stasiun tahap pertama ya di stasiun Tanah Abang, Sudirman, di Pasar Senen juga. Dan di situ kita dari FDTJ sendiri sebenarnya bantu ngedesain wayfinding-nya di kawasan-kawasan tersebut. Jadi mungkin kalian kalau misalkan ke daerah-daerah stasiun integrasi yang mungkin kalau sekarang kan udah nambah nih, kemarin mungkin Tanah Abang, Senen, sama Duku Atas, sekarang udah ada lagi di Gondang Dia, di Tebet, di Manggarai. Nah itu juga desain wayfinding-nya kita coba bantu melihat lah konsepnya. Karena kan kita juga tadi sudah ada keputusan gubernur yang baru nih, standarisasi. Nah kita fungsinya lebih ke check and recheck aja, dan ya apakah udah sesuai standarnya apa belum. Kalau misalkan memang desainnya butuh dibantuin, kita bantuin juga sekalian. Oke, berarti berperan banyak banget ya dalam
memberikan informasi khususnya kepada teman kolaborasi nih yang mau nyoba atau misalnya pengen berusaha mengenal transportasi umum. Nah, FDTJ ini udah ngebantu teman kolaborasi nih. Jadi boleh banget cobain transportasi umum yang ada di Jakarta ya. Nah, terus nih ngomongin peran dari FDTJ sendiri pasti jelas nggak bakalan bisa lepas dari peran kolaborasi ya. Pasti bakalan ada kolaborasi yang dilakukan sama FDTJ gitu loh. Nah, lantas kemudian apa sih yang FDTJ lakukan untuk meyakinkan gitu loh bahwa iya, tadi memang sudah disinggung kalau misalnya wayfinding itu adalah kunci juga gitu ya. Nah, kemudian caranya FDTJ nih buat meyakinkannya tuh kira-kira seperti apa gitu loh bahwa wayfinding itu adalah sebuah hal krusial untuk kemajuan transportasi publik di Jakarta. Kalau inti utama dari perjalanan kita selama beberapa tahun itu sih batu jadi orang. Kenapa batu? Karena ya dari dulu ya kita nih dari zamannya masih bikin ini swadaya ya. Ya kita konsisten aja. Jadi misalnya dari awal cuman ngeprint A3 sampai sekarang pun masih tetap. Walaupun udah ada ya mungkin desainnya udah benar-benar secara paten dipasang gitu ya di stasiun-stasiun. Terkadang tetap aja nih kayak ada misalkan aku nih di rumahku di sekitar Kuningan. Di daerah Kuningan ada banyak rute Transjakarta lah ya, kayak 6C, 6D, 6Q. Dan beberapa halte tuh masih belum ada pelangnya. Betul. Ya aku kadang di dulu aku tinggal nyetak ke Ben Hill gitu paling berapa sih bikin itu terus pasang aja. Dan sampai sekarang masih dan ya maksudnya itu pertama dan karena kebatuan itu akhirnya dilihat bahwa ya memang orang di FDTJ ini concern dan akhirnya diberikan kesempatan untuk kolaborasi dengan banyak pihak termasuk di situ Pemprov, BUMD juga sampai sekarang pun tetap langsung berjalan dan ya semoga itu akan tetap berjalan terus karena ya yang namanya integrasi di Jakarta ini kan akan terus berjalan dan akan banyak sekali proyek-proyek yang bisa dibilang skalanya sangat besar untuk integrasi. Nah itu ya kita berharap dengan adanya satu tadi standar yang baru dan di sini FDTJ akan tetap terbuka lah tangan kita untuk membantu kemajuan integrasi transportasi di situ. Oke, berarti itu dari awalnya tuh benar-benar getol gitu bahasanya ya. Getol banget nih teman kolaborasi buat mempermudah teman-teman juga untuk menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dan untuk kedepannya gitu, kira-kira FDTJ tuh punya punya gebrakan apa lagi nih buat kedepannya dan untuk jelasnya dan untuk lebih singkatnya itu juga buat ngajak teman-teman kolaborasi buat go naik transportasi umum. Kalau dari FDTJ sendiri sih sekarang kita terus nge-support ya yang jelas transformasi integrasi transportasi di Jakarta dari segi desain mungkin hari ini banget nih tadi stasiun MRT Jakarta nih, stasiun MRT Fatmawati, sekarang namanya Fatmawati Indomaret. Nah itu salah satu desain dari wayfinding itu adalah salah satu kolaborasi yang kita lakukan dan itu kita harapkan untuk berjalan terus dan tentunya yang lagi kita fokus ini malah nggak cuma Jakarta doang. Jadi setelah kita mungkin selama beberapa tahun udah jalan terus nih dengan hasilnya kelihatan, justru teman-teman kita dari kota-kota lain itu justru malah melihat oh kita bisa nge-replicate ini ke kota-kota lain. Jadi pada akhirnya ini sekarang udah mulai nih, nggak cuma FDTJ juga, sekarang ada yang namanya FDTB di Bandung, FDTS di Semarang, FDTJ di Jogja, dan mereka juga melakukan hal-hal yang sama gitu, jadi bikin wayfinding juga, ngebantuin bikin peta, dan ya kita sih dari FDTJ sih seneng banget, akhirnya movement ini akhirnya ya expand bahkan bisa sampai se-Indonesia ya, jadi kita harapkan ya movementnya akan terus berkembang karena ternyata banyak orang yang mau untuk volunteer kayak kita gitu seneng ya. Oke, nah jadi mungkin dan FDTJ juga bukan hanya ini dengan transportasi publik ya, tapi ada teman-teman kolaborasi yang menggunakan sepeda, itu juga FDTJ punya concern-nya. Nah kalau untuk yang buat teman-teman pesepeda nih gimana nih Kak Yasin? Kalau sepeda mungkin kalau dari FDTJ ya kita juga selain bikin peta ini ada juga bikin panduan bersepeda. Jadi kemarin itu kan memang lagi hype banget lah ya sepeda. Ya nggak cuma sebagai alat olahraga tapi juga sebagai moda mobilitas dan itu disupport oleh Pemprov dengan ya sekarang di jalur Sudirman Tamrin udah ada jalur sepeda terproteksi. Nah di situ juga kita bantuin bikin rambu jalur sepedanya, terus kita juga bikin
panduannya bisa diakses online, itu juga lebih kayak gimana sih nih cara bersepeda yang tertib dan selamat. Nah, karena juga mungkin sering kejadian lah beberapa kali ya, mungkin viral sepeda yang melanggar lampu merah atau gimana. Aku juga sebagai sama pengguna sepeda juga kadang kan agak ya concern gitu lah ya. Itu yang jadi kita coba bantu juga ya gak jauh-jauh lah dari peta dan informasi. Oke, terima kasih Kak Yasin untuk informasinya. Aduh, senang banget di sini Plus J akhirnya bisa mendapatkan kesempatan buat ngobrol sama Kak Yasin. Nah, terima kasih ya Kak Yasin sekali lagi udah berbagi sama Plus Jakarta. Nah, buat teman kolaborasi nih, udah gak ada alasan lagi ya buat masih kayak, aduh aku masih pengen coba naik transportasi umum, tapi gimana caranya? Nah, FDTJ ini udah ngebantu teman kolaborasi buat mempermudah akses untuk menggunakan transportasi publik di Jakarta, mau MRT, KRL, LRT, ataupun yang lainnya, FDTJ udah oke buat ngebantu teman-teman kolaborasi. Semoga obrolan kita kali ini bisa dapat memberikan inspirasi ya buat teman-teman kolaborasi. Teman kolaborasi juga jangan lupa untuk selalu mengikuti kanal Instagram di Plus Jakarta di @plusjakarta, lalu dan website di website Plus Jakarta di plusjakarta.com, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Plus Jakarta. Akhir kata, aku Delia dan Mas Yasin. Bapak undur diri, terima kasih, dadah.